Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Bolot di Tanya Hobi. Tanya orang bingung. Tanya orang bingung. Oke, seperti biasa, gua tidak sendiri. Di samping gua sudah ada orang yang sangat kece, ya, Ariel, Noah. King Sakur. Dan di depan gua juga sudah ada kawan yang selalu bingung, setiap hari selalu menceritakan kebingungannya dan keresahannya. Ada Obi. Ya. Halo Obi. Masih bingung? Masih. Masih. Iya. Ya. Kita ditanya Obi ini udah segmen yang ke 1000 berapa? 1750 1700. sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya. Entah sudah video keberapa, itu tidak jadi ukuran gitu, tidak jadi ukuran menurut saya. Yang penting kita selalu hadir memberikan masukan atau sedikit ngobrol, siapa tahu ada yang tercerahkan, kan kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu ya diri kita, diri penonton, mungkin yang menonton diri kita kan gitu. Gue meyakini setiap obrolan yang kita seriusi pasti menghasilkan sesuatu yang kita bawa pulang, King. Itu yang gua ambil dari sini, dari apa ya, yang setiap gua harus ambil. Misalkan gua datang ke tempat sesuatu, King, tempat sesuatu atau suatu tempat? ya, suatu tempat, entah gua ngeluarin rokok misalkan. Bagaimanapun rokok ini harus terbayar dengan ilmu yang gua ambil dari kawan gua. Misalkan gua sering ngobrol sama lu, gua harus ada sesuatu yang gua ambil dari lu. Entah itu dari obrolan dia Dan kita tentang, jarang ngobrol sebenarnya. ya misalkan itu kan gua perumpamaan. Gua lagi keluar misalnya nemuin teman, kita ngobrol, kita ngopi, rokok, habis rokok kan habis 20, misalkan 20.000. Bagaimana caranya 20.000 menambah wawasan gua atau menambah kesadaran gua rasa kita harus tanamkan itu gitu. Jangan nggak jelas kan gitu kan. Iya. Gitu. Pamri dong. Bukannya pamrih, King. Pasti secara tidak sadar, walaupun tongkrongan kadang Kalau lu nongkrong nggak sadar. sadar ya. Nggak sadar. Secara ya, maksudnya gini loh. Gimana? Ini ya, walaupun naik kadang ada teman yang meletup, kadang ngomong, ih bener juga omongan dia misalkan. Jangan suka ngeluh, hidup mah emang lu doang gak enak, ada orang yang lebih gak enak kan gitu. Berarti kan kita harus tetap bersyukur kan, yang kita harus ambil. Jadi selalu ada kata-kata yang menurut kita ya biasa saja, padahal itu kalau kita resapi ada benarnya, menurut gua gitu ya. Iya. Gimana? Iya, sayang juga gitu waktu, misalkan 24 jam, oke lah, kita dari pagi sampai sore kita kerja. Iya, King. Iya, dari pagi sampai sore kita kerja. Emang kerjanya dari pagi? Dari pagi, Pak. Jam 8. Hah? 8.30. Datangnya jam? Jam 8, jam 9 kurang 20. Telat. Iya, kerja. Terus misalkan sore kita waktu, kalau ada nongkrong, ada waktu luang panjang, kita nggak ngantuk, kita nongkrong. Kebanyakan kan kita waktu itu kayaknya kebuang. Nongkrong tuh ngapain sih? Ngopi, sekedar ngopi sebetulnya, King. Sekedar ngopi. Ya, sekedar ngopi, ketemu. Kadang ya kalau ketemu juga ngopi yuk, ada undangan ngopi. Setelah ada undangan ngopi ya, setelah sampai tongkrongan atau enggak, ya tetap pada main HP atau gimana gitu. Nggak ada obrolan, mungkin kayaknya nggak cocok juga ketika memang ada obrolan yang serius yang dibawa ke tongkrongan. Menurut lu gimana, etis tidak atau gimana? Kalau misalkan tongkrongannya ngomongin tentang, jarang mungkin yang gue temuin kehidupan, lu gimana sih bro, mau gini-gini aja misalkan ya, paling tongkrongan ngobrolin cewek atau gimana, masalah dia gitu, bukannya yang diobrolin lu udah kerja belum, yang ditanyain belum misalkan. Oke, gua ada ini nih, nanti coba gua tawarin misalkan.
Kayaknya kalau tongkrongnya saling membangun seperti itu di tongkrongan santai, itu tongkrongan di WC. WC atau gimana, kayaknya lebih berisi gitu. Jadi uang yang kita keluarkan juga untuk keluar, untuk beli Emang kalau kopi, keluar bolot selalu ngeluarin uang. setidaknya buat beli rokok, King. Oh. Buat beli rokok. Kadang ngempeng juga sama temen. Kalau gitu. keluar tuh, Iya, kalau keluar keluarin duit. beli rokok Iya, gitu. beli rokok. Iya, karena Kalau pengen keluar keluarin duit, ngeluarin duit. beli rokok semuanya. Kalau Iya. udah keluar, yang ngobrol kalau udah ngobrol balik ke rumah. balik gitu. Yang penting udah keluar aja. Udah, hai 3 jam, King, misalkan 3 jam udah selesai pulang. Bolot, Ih, mau bertanya? iya, Obi. Kaget saya, King. Iya, Saya enggak. bisa aja ya. Apa, Obi? Gua mau bertanya, kenapa gua selalu dibanding-bandingin dengan yang lain? Dibanding-bandingin oleh semua orang, Ya, teman, ya, keluarga. keluarga. Terus maksudnya pertanyaan dari orang tua, kenapa gua selalu dibanding-bandingin? Ini orang tua kamu yang nanya. Iya, Orang tua siapa? Orang tua kamu yang nanya. iya orang tua gua. Kenapa kamu jadi banding-bandingin? Iya, Apa kamu yang nanya? orang tua gua yang nanya. Orang tua kamu yang nanya. Itu ada keresahan nih gua. Kenapa selalu ada di banding-bandingkan Sama siapa? Sama siapa yang dibandingannya? dengan orang lain? Orang lainnya siapa? Orang lain banyak. Iya, contohnya. Contohnya sama Bolot. Kan orang lainnya ada Iya. anggota DPR. Maksudnya sama siapa nih dibandingin sama orang lainnya? Ya maaf, maaf. King lu. Ya gimana Obi? Ya kan Obi. kita yang mau kejawabnya bingung. Iya, kan? iya. Bingung. Iya. Gimana? Kenapa ada perbandingan? Kenapa dibanding-bandingkan? Itu siapa yang nanya? Orang tua. Orang tua siapa? Orang tua gua. Coba. Saya Gini. dibanding-bandingkan. Saya dibanding-bandingkan. Iya. Oleh orang tua saya sama si titik-titik. Ya. Ya. Siapa titik-titiknya? Berarti pertanyaan itu muncul dari Obi. Kenapa orang tua lu itu membandingkan lu dengan orang lain gitu? Munculnya dari orang tua. Yang nanya orang tua. Maksudnya bingung. Kan bisa aja si Obi dibandingin sama Iya. tangkal asem kayak, Iya. tangkal listrik kayak, iya kan? Lu malah kayak angkal sukun misalnya, Iya. kalau Iya. ngomongin diam gitu. Lu malah lebih Maksudnya yang di Iya. bidang apa nih? Gimana, Kayak gimana? gimana? Kayak Gimana, gimana? Obi? Coba kronologisnya nih. Gua minum kopi dulu biar gak bingung. Bingung kita Kalau jawabnya bingung ya? Iya. dalam hal apa, sama siapa, karena apa. Nanti baru kenapa gitu. Gini. Ceritanya gua lu mau gini aja katanya kan, mau gini aja nggak kayak si itu tuh katanya udah begini. Si itu tuh udah begini tuh gimana maksudnya? Si itu kalau dalam apa ya, dalam Bahasa apa? Bahasa Latin, octopus philanthropus. iya dinosaurus makan T-Rex. Iya kayak si itu tuh, misal lu nggak kayak si Bolot pinter ngaji banget katanya gitu. Lu sedangkan lu nggak bisa ngapa-ngapain, baca alif juga nggak bisa gitu. Kayak gitu tuh, kayak gitu, hal kecil tapi digede-gedein kayak gitu. Emang nggak bisa ngaji hal kecil? Bisa. Maksudnya nggak bisa ngaji hal kecil, Hal gede. hal gede kan? Iya. Berarti bukan hal kecil kan? Iya, Bro. Berarti pertanyaan ini muncul dari Obi, bukan dari orang tua Obi kan? Dari orang tua. Pertanyaannya dari orang tua. Enggak, berarti gua bisa ngambil kesimpulan si Obi ini bingung Iya. harus ngapain. Dia ini suka dibanding-bandingin Iya, iya. sama orang tuanya
dengan orang tuanya tetangga atau gimana Ya, gitu. dengan orang lain yang Hmm. yang kurang lebih sebaya lah dengan dia gitu, entah ke tetangga, entah ke temennya, entah ke siapa, entah ke dengan pohon asem yang ini Iya. ditanamnya bareng Iya, pas iya. dia lahir gitu. Tuh pohon asem aja akarnya udah gede, berbuah, ngasilin. Iya. Nah, lu tidur doang tiap hari. Akar apaan itu? Ya, Itu maksudnya. itu maksudnya ya. Oke, Bi. B. Tadi katanya A. A. B. Iya. Kenapa mungkin hal itu tidak hanya terjadi di Obi? Ya, gue buka aja. Itu pun pernah terjadi di gua, King. Pernah terjadi di gua. Siapa? Gua pernah di apa ya? Ada kata-kata dibandingkan gitu, dibandingkan dia mungkin orang tua kita itu, mungkin orang tua kita ya, orang tua gua lah ya, mungkin orang tua Obi juga menginginkan kita itu lebih aktif daripada mereka. Makan roti. Maksudnya mungkin kita dibilang kayak gitu ketika kita lagi suka bangun siang atau gimana, atau mungkin karirnya dia lebih bagus, kitanya masih semangatnya kurang. Nah, mungkin masalahnya gini, Bi, karena orang tua kita tahu ya keseharian kita, makanya dia membandingkan. Belum tentu, saya rasa, King, orang yang dibandingkan dengan kita juga lebih enak, paham nggak? Lebih memang lebih dari kita gitu. Kenapa, King? Karena memang orang tua kita itu tidak serumah dengan dia, tidak berinteraksi langsung, tidak melihat aktivitas yang Cuman yang dilihat dari kasat mata. iya, dari kasat matanya. Mungkin Sekilas tuh. sekilas. Mungkin Obi terlihat sedikit Tolol. Enggak, maksud nanya. Kadang- Hah? ya setiap malas, ya setiap orang pasti ada kadang muncul rasa malas. Ya dilihat ketika malasnya doang, tapi ketika sesuatu yang Obi lakukan kadang tidak terlihat tapi tidak diucapkan gitu. Gua rasa itu problemnya. Belum tentu orang yang dibandingkan dengan kita lebih baik daripada kita, karena kita belum tahu saja keburukan seseorang yang dibandingkan dengan kita. Gua kira itu gitu, Bing. Gua kira itu hanya bila benar kata Obi, hanya secara kasat matanya saja yang dinilai gitu. Tapi permasalahannya bagus atau tidaknya perbandingan itu, kata-kata itu gitu, King. Jadi Kalau kadang ada rasa jongkol ya, Bi, terus terang ya ini amat gitu. Dibandingkan ya gue juga lagi berusaha gitu, lagi berusaha untuk jadi baik gitu, jadi baik. lu tahu ini enggak lo? Peda. Ikan peda. Iya. Iya. Itu kan sebelum peda dia ikan apa? Kembung ya? Kembung. Iya, Kembung. Ya. tahu. Kenapa jadi ikan peda? Ini kembung ikan peda. Apa dia kan tadinya dia di laut nih? Iya. Pancing namanya. Tat. Diangkat lah. Ikan kembung nih masih segar nih. Terus dia dijemur. Ditambahin garam. Kalau dijemur kan otomatis airnya kering. Nyusut. Iya, jadi ikan peda. Apa gara-gara itu dia udah nggak kembung lagi nih dijemur, jadi ikan peda? Karena ada perubahan. Karena ada Perubahan. Iya, Lu tahu ikan teri? tahu. Kalau teri, Dari asin, dari Medan, dari iya tetap teri. tetap Tapi kalau kembung, berbeda. Kembung ke peda. itulah yang harus kita ambil maksudnya. Kalau kita sama kayak orang lain, mau dimarahin lu, mau diapain, tetap aja jadi ikan teri. Ongkol, mau dijemur kek, mau diapa kek, mau kita ombang-ambing kek, dipotong-potong kek, tetap ikan tongkol. Jadi saatnya lah kita jadi ikan kembung. Jadi kalau udah kita diomongin, Iya. introspeksi, anggaplah si airnya ini ternyata hal buruk, kita buang, udah gue jadi ikan peda, udah gue gak mau jadi ikan kembung.
nggak mau dicap lagi. Ya Ini udah. kan berarti kan nanti yang ada ada penamaan baru, ada pengakuan baru dari orang lain untuk kita gitu ya. Yang buruknya dari generasi sekarang nih apa yang kayak apa yang terkenal tuh jadi stand up Jaksel tuh Iya, yang iya, apa secara nggak langsung nyindir anak muda sekarang Muda, sebenarnya iya, iya. Jaksel Iya banyak betul, banget. betul, betul. Apa self healthy-nya terganggu lah, dikit-dikit dia dimarahin orang tua ngomong broken home. Iya. Nah kan dia cukup kalau lu dimarahin gara-gara begadang ya udah, lu jangan begadang, selesai. Kalau lu tinggal jelasin lu begadang ngapain ABC selesai. Jadi banyak anak muda sekarang nih diomongin yang benar ngelunjak. Iya. Akhirnya dia jadi bandel. Jadi gimana ya, udah merasa mungkin dia punya orang lain. Itu jeleknya medsos itu. Merasa ada orang lain yang support dia dibanding keluarganya, betul. Dibanding orang-orang terdekatnya lah, keluarga, mungkin ada sahabat ya. Iya, mungkin perkataan itu juga muncul mungkin untuk memberikan tamparan kepada kita mungkin King ya. Jelas. Untuk agar kita sadar mungkin ya, kita harus bisa dalam artian meraba diri juga diri kita. Memang apakah kita memang benar-benar seburuk inikah? Apa memang kita benar belum selalu merasa benar gitu kan, itu betul. Jangan Maksudnya dijadi kalau kita benar jelaskan, Ya. kita benar. Kalau kita salah, kita minta maaf dan benerin, iya kan? Jangan udah kita salah, kita ngelunjak. Habis itu kita habis satu, gue broken home, gue malam-malam mulu tiap hari. Gue merasa tidak punya siapapun. Self help gue merasa terganggu nih. Gue butuh healing. Ada yang mau staycation nggak nih? Gue lagi di randa abuse of power of family. Apa nggak ngerti gitu. Iya. Ya berarti jangan, intinya ya jangan merasa terpuruk atau merasa diri gue itu kayaknya tidak berguna di dalam keluarga. Justru itu kan memberikan tamparan. Intinya kesadaran untuk kita. Berarti kan kita harus lebih semangat lagi atau harus lebih membuktikan sesuatu mungkin King ya, harapannya. Iya dong. Kalau misalkan anggaplah bolot misalkan di dalam kamar. Iya. Tapi bolot nih sebenarnya ada yang dikerjain, cuma belum ngasilin aja. Terus orang tua ngomong, lu ngapain sih di kamar mulu? Lu kayak zombie aja lu, malam dibikin siang dibikin malam. Tapi di dalam hati lagi ngerjain sesuatu, misal gitu. Iya. Kan tinggal kita jelasin. Nah, aku ini lagi ngerjain ABCDEFG, DKLMN, OPQ, RSTU gitu. Misalkan Iya. udah selesai. Kalau ternyata orang tuanya nggak ngerti, besok ngomong gitu lagi kan berarti orang tua nih butuhnya bukti. Iya. Setelah kita jelasin ternyata nggak ngerti gitu, ternyata orang tuanya butuh bukti. Kalau kita ngerasa kita ngelakuin hal yang benar, kan tinggal kita tunjukin aja, berarti itu jadi motivasi gitu. Gue harus buktiin sama orang tua gue ngelakuin hal yang benar nih, udah selesai gitu. Jangan ngerasa jadi orang paling menderita di dunia gitu, enggak. Iya. Baru dibilang kayak gitu sampai pergi dari rumah, update status dan yang lainnya, melakukan hal-hal yang tidak bagus juga kan ya. Dan terus di samping itu juga orang tua sekarang juga harus lebih mengetahui karakteristik anaknya gitu. Belum lagi di dunia digital ini, dunia teknologi. Iya. Orang tua harus lebih sangat terbuka gitu. Karena mungkin ada sebagian orang yang belajarnya di handphone, anak muda gitu, belajar nih benar nih lagi baca nih, tiba-tiba dimarahin sama orang tuanya. Iya. Ngapain sih main HP mulu? Kan kalau orang tua yang nggak ngerti, kalau orang tua yang ngerti kan dia lihat, oh anak gua belajar. Iya dong maksudnya.
orang tua juga harus update terhadap apa yang ada gitu. Berarti harus sama-sama saling terbuka dong Iya. antara kegiatan kita dan usulan kegiatan kita, harus orang tua juga tahu, mungkin orang tua juga harus tahu segala aktivitas yang kita lakukan. Ini sering-sering gitu agar tidak terjadi lagi. Kalau gue sih bilangnya bukan tahu tapi mengerti, paham. Iya, iya. Mana boleh gimana ini, kalau tahu sih ya lu masa mau ngapain apa lu mau dibikin orang tua lu, Iya, iya, kan? iya, iya. Tahu, paham Iya. aja. Berarti PR-nya Bi, ketika Catat Bi, nanti besok catat Besok kumpulin ya. dikumpulin, Iya. Kerjaan rumah. berarti jangan dijadikan Keterpurukan ya. iya Jadi, setelah Kan kita jalannya beda-beda gitu. iya jalannya beda-beda. Kalau dibandingin sama orang lain kan, orang lain misalkan lu nggak kayak si itu tuh, si itu Iya. pintar ngaji tuh, kita mau enggak Bi. ya Kalau bahasannya ke situ Hmm. berarti benar kita ini beda sama orang lain. Iya. Tapi ada hal-hal yang emang kita harus sama. Kalau tadi ngomongnya si itu pintar ngaji. nah, Kalau tadi omongannya kayak gitu, si itu mah pintar ngaji, gue mah pintar hal yang lain. Nggak bisa kayak gitu. Karena itu hal yang memang harus, Iya. bukan Berarti pilihan. lu harus belajar ngaji. Iya, itu harus. Harus belajar ngaji. nilai si bolot tuh pintar ngaji gitu. Oh berarti gue juga harus Iya. pintar ngaji dong. Kalau misalkan Gitu dong. nggak kayak dia sering ke masjid, berarti kan kita sholat. Kayak dia sholatnya rajin, misalkan emang udah itu mah udah hal yang harus, itu mah udah hal yang harus. Soal misalkan kemalasan kita yang sering dibandingkan dengan orang lain, mungkin lebih kepada ke situ Iya. arahnya. Padahal Harus. iya, padahal kita selalu ya aktivitas kita mungkin jamnya lebih berbeda dengan jam dia kan, bener dong. Iya. Mungkin jam dia terlihat dari jam pagi sampai sampai sore. Mungkin aktivitas hobi berbeda dari malam mungkin sampai subuh, pagi rehat, kan beda. Itu yang mungkin yang lebih terbuka menyampaikan ketika ada ini hobi malam itu gini mungkin seperti itu Kim ya. Iya, kita kasih tahu ya. Gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang emang kita punya Menjadi pengalaman keharusan. masing-masing, misalkan lu gawe nih benar gitu, nggak tidur-tiduran gitu, lu gawe misalkan. Temen lu juga gawe, terus dibandingin temen lu tuh dia udah mau nikah aja tuh katanya, dia udah punya rumah, lalu lu ngapain? Itu baru Iya. emang rezeki dia lebih gede. Iya. Waktu pagi itu kayak gitu. Waktu pagi tidur ceritanya. Terus ada apa sih? Adanya sama gua tanya, waduh bangun tidur ya, gua cek matanya. Lu punya pacar enggak? Tanya. Enggak punya. Terus ngomong gitu aja. Pikiran gua dia kasihan, dia peduli, apa dia ngeceng gua pikir ada 3 cabang kayak gitu tuh. Lu mau gitu aja nggak gitu aja katanya. Gua harus ada pemikiran ke arah situ katanya gitu. Iya. Kata gua udah santai aja. Iya. Kata gua kayak gitu gua. Tapi Benar. Nah, maksudnya gua mau maaf nih, gua motong. Kalau ada orang lu punya pacar nggak? Gak punya. Terus lu mau gitu-gitu aja. Orang yang nanya yang tolol sebenarnya. Orang yang nanya yang tolol. Ya. Kalau dia mau berniat ngasih tahu yang benar, emang pacaran benar? Emang enggak? Iya, benar. Kalau mau ditanya, lu emang gak mau nikah? Ya mau. Ada cewek yang lu suka nggak misalkan? kalau mau nanya kayak Ada gitu sih ya. si Anu misalkan. Oh ya udah, ayo berangkat. Nah, Itu yang benar. Kalau Itu ditanya yang- lu punya pacar nggak? Emang mau gini-gini aja? Yang nanya ini yang tolol. balik-balikin kita gue nggak punya status sekarang, tapi gue punya tujuan serius, punya planning gue di umur sekian. Itu mah gitu bodoh, itu mah. Enggak,
misalkan gua di umur sekian. Tujuan yang serius, Enggak. tujuan yang serius. Dari Enggak, kemarin King. tuh nggak serius. Enggak gini loh, King. Maksud gua Kemarin di umur sekian Enggak gitu. gua mau nikahnya. Gitu. Tinggal kita jelaskan di umur sekian kita mau ada. Tapi kemarin udah pre-wedding ya? Yang rame-rame aja tadi kemarin dibatalin. Anda itu kerjaan. Iya. Yang ramai kemarin di batalin jadi pre-wedding. Iya. Gimana tuh pre-weddingnya? Keren banget tuh ya. Ada rame soalnya ada foto sama rame. Nanti sama ini nanti ada ditampilin di sini Kang, tampilin Kang nanti ada fotonya. Gak usah macam-macam, Kang. Kang. Enggak, maksudnya yang nonton kan nggak ngerti jalan Gak usah macam-macam. Nanti Gitu. tambahin Kang ada poster dia mengundang ada satu kayak prewedding gitu. Iya. Tapi itu berbicara itu tadi King yang kita private harus belakangnya. Ya, memberitahu tapi tidak memberikan jalan. Menunjukkan jalan. Bukan enggak. Nah, menyindir dalam tanda kutip pemerintah, tapi yang diperintah tuh hal yang jelek. Iya. Contohnya lah, Bal, Yuk. semalam memang nggak kemana-mana di rumah aja, Enggak, misalkan di Jawa. nggak clubbing, Enggak malam mingguan. nggak clubbing. Mabok gitu-gitu aja. Lo clubbing lah, nyari teman, mabok lah. Kurang lebih sama loh, Iya. kayak gitu loh. Maksudnya bukan dalam arti clubbing itu buruk, mungkin bagi sebagian orang itu baik-baik aja. Gue juga mungkin ya 11-12, cuman kalau dalam hal ini pacar enggak, terus gue mau gini-gini aja. Emang kalau gue punya pacar gue mau gitu-gitu. Iya. Ini kalau nggak punya kan gini-gini, terus kalau punya gitu-gitu. Gitu sih. Ini dulu baru begitu. Iya. Aneh, kalau ditanya lo mau kawin kapan lo nikah, masa mau gini-gini aja? Carilah apa yang kurang. Gak punya duit, ini gue kasih, nah baru tuh bener. Oke, kembali lagi ke bahasan kita di pertanyaan Obi itu gimana Obi? Jadi ketika Ada banding-bandingin ya? ya itu dia tadi sudah diibaratkan oleh King ya, saat menjadi ikan peda gitu ya, bukan ikan pera. Ikan peda. Hah, Iya kan, ikan pera ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ikan pera. adanya ikan perek. Ada juga kan hiu, Kan. tomat, bodo amat. Ya. Oke, gimana Obi? Sudah sedikit tercerahkan? Jadi gua paham yang gua tangkap dari obrolan Kobal Bolot sama King Saput. Jadi kita harus pembuktiannya itu tuh pembuktian. Kalau mau jadi ibarat ikan kembung ke ikan peda, tapi di situ ada proses. Betul. Jadi kita juga harus tunjukkan pembuktiannya ke proses ke ikan pedanya itu tuh. Jadikan tamparan aja agar kita juga sadar itu. Jadi Karena termotivasi juga gitu kan. popularitas ikan kembung sama ikan peda ini lebih populer ikan peda. Benar ya? Betul. Benar. Ikan peda lebih populer daripada ikan kembung. Itu ikan kembung, kenapa kembung kelamaan makan minum, kelamaan hidup di air kan? Iya, makanya dia berubah menjadi peda. Maksudnya udah riba itu peda. Kenapa dia jadi peda? Karena prosesnya pedih bos. Dia dijemur, dia dikasih garam, dia disobek-sobek. Diasap juga nggak sih yang ngomong itu? Enggak ya? Nah, dijemur. Mungkin ada buat sebagian yang biasa. Jadi bayangin gue lagi lupa nih kasih garam, itu perihnya semana? Udah ada luka dikasih garam. Tapi itulah yang kita alami. Lu mau jadi ikan kembung, jadi ikan peda. Menjalani ikan kembung untuk menjadi
kalau jadi ikan pedang dia jadi prima donna seperti diriku lah yang jadi prima donna pada dunia. Au. Nanti kalau ada kata-kata dari King Sapurma katanya nanti gini. pasti kau Enggak. sesali. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Nanti ada anak kecil yang ngencingin orang tua. Nanti ada orang kecil yang bikin orang tua. Dusun dong. Gimana itu? Itu yang terjadi. Nanti ada anak kecil yang ngencingin orang tua. Coba gimana itu? Maksudnya kan itu Tadi udah Obi bilang omongan omongan. Sapur. Iya. Gua aja bingung yang mana. Lupa. Gue inget sih itu. Kalau yang gue tahu kan Yang gue tangkapnya dari sekarang nih, kita dibanding-bandingin sama yang si A kita nih, kita dibandingin sama si A. Nanti juga bisa jadi itu si A yang nanti kita kencingin. makan ludah sendiri. Enggak, yang kita kencingin. Ya Itulah pokoknya. Iya. Gimana itu Ki? Soalnya lu yang ngomong katanya. Jadi kalau gue nangkep sih sebenarnya kita nggak perlu risau apa yang kita lakuin. Iya. Karena yang kita patut jadi fokus adalah tujuan akhirnya, jadi ujungnya. Kita misalkan ambil contoh yang paling GG deh, yang paling GG Bill Gates berapa tahun jadi orang paling kaya di bumi, namanya masyhur mana-mana. Ujuk-ujuk Elon Musk datang, cuk kesalip lah dia. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya itu dia perlomba. Maksudnya ya perlomba dalam kebaikan. Menurut gua tidak mungkin. Contohnya kayak gini lah. Tidak. Kayak gini, misal nih si Kakang ya, misal Kakang pacarnya banyak. Iya. Pacarnya banyak ke sana sini, ke kanan kiri. Gak kawin tapi Enggak, maaf nggak nikah. ya kalau kawin mah ya gantung sama dirinya sendiri. Terus pas nikah satu, tapi bolot nih, nggak pacaran apa belum punya pacar apa gimana ya? Iya. Maaf itu di Maaf. skip aja ya. Iya. Nanti ditit Iya. Hati-hati Anda. Pas nikah bolot dua, nyalip nggak tuh? nyalip nggak? Nyalip. Ya bukan berarti kita ingin nyalip, cuma kita fokus kepada prosesnya. Ya kayak gitu prosesnya yang difokusin prosesnya. Fokus sama diri sendiri aja. Yang kita lakuin ya udah, nggak usah ngeliat kanan kiri atas bawah depan belakang. Karena yang depannya bagus, yang belakang yang bagus. Yang penting tetap Satu tujuannya gitu ya. Ya, kayak gitu. Hal kecilnya, contoh kecilnya kayak gitu. Ya itu dia, jangan selalu merasa hebat juga mungkin Ki. Jangan enggak lah. Kalau merasa hebat itu bagus. merasa hebat bagus. Merasa hebat bagus. Bagusnya justru kadang kan mungkin ada orang yang lebih hebat juga kan. Mungkin ada yang lebih hebat lagi daripada kita. Karena ya pasti ada yang hal yang belum kita tahu. Yang pertama adalah gue bisa ngambil perumpamaan di bidang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu memberi dan melupakan. Itu memberi apapun Tanpa mengharapkan imbalan. Kalau dibilang tanpa mengharapkan imbalan, berarti itu belum ikhlas. Berarti memberi Dan melupakan. Udah selesai. Udah gitu. Tapi di mana proses itu datang? Karena kebiasaan. Jadi kalau ditanya, ini ibarat ngapain sedekah 1 juta lu gak ikhlas, mending sedekah 1000 lu ikhlas.
Benar apa salah? Bener. Hah? Bener. Sama. Karena yang jadi patokannya adalah bukan orang lain, diri kita. Udah kita sedekah aja terus. Mau kita sombong kek, mau apa kek, itu urusan kita. Yang penting kita nggak ngomong sama orang lain. Mau kita sombong dalam hati kita kek, bodo amat. Nanti setelah kita terbiasa, nanti ikhlasnya nongol sendiri kok. Rokok. Mungkin pas kita nggak punya duit, kita hitung oh udah rokok nih 20.000 nih, gue isep, gue batang sisa 18 nih. Sampainya ke besok. Setelah kita terbiasa merokok, apa kita mikirin duit yang kita keluarin? Enggak. Enggak loh. Sama juga halnya tadi. Apa tadi? Hebat. Iya, hebat. Banyak yang orang bilang rendah hati lah segala macam. Itu bullshit. Kita tuh harus punya pikiran kita tuh lebih baik daripada orang lain. Gak ada orang yang bisa nyelesain masalah kita nih kecuali kita sendiri. Kita harus pegang prinsip itu. Harus. Karena dengan hal itu gitu step pertama untuk kita maju. Menimbulkan percayaan diri juga. Iya dong. Tapi kalau orang yang merasa benar itu nggak baiknya. Enggak dong kalau merasa benar. Iya, benar nggak baik. Cuma kalau kita ngerasa hebat, ngerasa kita pintar, itu step pertama yang harus kita lalui. Setelah kita melakukan hal itu, nanti akan muncul sendiri. Setelah kita nyari, oh ini paling hebat nih, nyari. Tanemin dalam diri tuh, nggak ada orang yang bisa beresin masalah gua nih kecuali diri gua sendiri. Gua mau nanya ke orang siapapun nggak akan dapat jawabannya. Gua harus nyari sendiri jawaban gua. Itu kuncinya. Karena masalah itu yang muncul dari, maksudnya masalah sendiri yang muncul pasti diri sendiri juga yang bisa mengatasi. Mungkin seperti itu yakinnya. Iya dong. Beda cerita ketika kita udah keren banget, jago banget, nanti hal itu akan muncul. Kalau kita di awal-awal udah mikir, oh gue ini bodoh, nggak ada yang, gue ini kalau ada masalahnya harus tanya sama orang lain, gue ini nggak bisa beresin masalah gue ini bingung mau ngapain, gue harus ngapain ya, itu akan munculnya Tergantungan. Ini yang merendahkan diri sendiri ketergantungan sama orang Orang lain. lain. Itu jadi bahaya. Jadi tanemin dalam diri nggak ada yang bisa beresin masalah gue kecuali gue pribadi. Nah, di proses itulah ketika ada masalah kita berusaha beresin, ketika ada kebingungan kita berusaha mecahin, dan lambat laun kan diri kita akan terlatih untuk melakukan hal itu terus menerus. Ketika kita nanya sama orang lain, dalam prosesnya adalah kita bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mencari pembenaran dan diskusi gitu. Gue punya masalah A, menurut gue sih harusnya A, B, C, D, F, G. Kalau menurut gue gimana? Bukan kita ujuk-ujuk punya masalah, datang gue punya masalah A, solusinya apa ya? Iya. Itu orang tolol namanya. Iya, seriusan. Karena kan kita ngobrol sama orang lain untuk Sharing. gue punya solusi A, B, C, D, F, G. Menurut lu ini pas nggak? Nah, itu baru gitu bisa. Kalau kita nggak pakai mikir, kita langsung nanya, itu namanya kita mau kenyang pakai Indomie Instan. iya dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena merasa dirinya kurang dan diri orang lain berlebih. Akhirnya ya malas-malasan Gitu. Berarti kan tetap kita harus percaya diri juga gitu. Maksudnya jangan kita minder akhirnya kita terpuruk gitu kan, mau ngelakuin ini aduh kayaknya gue nggak bisa, ini aduh gue nggak bisa gitu ya, kayaknya dia doang lah yang lebih hebat gitu kan, gitu nggak boleh juga kayak gitu. Berarti kan seperti itu King, jadilah ikan peda. iya. Kembali lagi ke ikan peda. Walaupun awalnya kembung kan, Itu asin asin, tapi banyak pengembang gitu.
menunggu ikan kembung itu jadi ikan peda. Kalau Bolot mau jadi ikan peda, gue mau jadi pete. Betul. Iya. Berarti kan kita harus selalu bersama dong. Hah? Mengadakan ikan peda ada pete yang selalu menemani jadi lalaban. Ikan peda itu mantep banget kalau pakai pete. Iya, berarti kan gua harus selalu bersama lu juga dong. Kalau pete mau pakai oncom juga mantep. Iya juga sih. Ya pilihannya itu dia. Pilihannya itu dia. Buat Benar. memang begitu. Jadi kawan, bagaimana kawan? Oke, Oke, paham. Sedikit memahami. sedikit memahami. Silakan mungkin yang gue dapat ambil, jadikan perkataan itu munculnya dari keluarga atau dari tetangga atau dari kawan sebaya, jadikan itu sebagai tamparan untuk kita. Jangan menjadikan kita terpuruk, tapi jadikan itu untuk motivasi, untuk membuktikan bahwasanya kita itu juga layak, gitu kan, seperti itu. Mungkin dari gua main dan gua bisa ambil dari obrolan kita malam hari ini, gitu. Mungkin dari- ya, setelah itu juga gua ngambil tadi itu ikan peda ya. Nanti kita belajar lebih dalam terkait ikan peda. Jangan lupa sahur pakai ikan peda. Jangan lupa sahur dengan ikan peda. Ikan peda, Hmm. cah kangkung, Kangkung. pete digerus, campur nasi putih. Asik. Asik. Kayaknya pantun ini, pantun nih. Pantun bukan? Mau pantun. Iya. Bolot. Iya. Yang so ganteng. Iya. Ikan peda, sambal terasi. Jangan gara-gara bolot banyak digantung. Lu jadi minta kasihan. Lu mau pantun ini? Iya. Makan ikan peda. Ditemanin sambal Cakep. terasi. Kalau hidup udah. Ya, jangan. Jangan. Mungkin lu kayak sempak gitu tuh sempak kering. Kayak gitu loh. Cukup. Mungkin ada Teh manis, teh pucuk. Iya. cakep. Sama-sama teh. Hah? Sama-sama teh. Jadi Itu dia tadi makan ikan peda ditemani sambal terasi. kalau ada janda muda, kita waktunya mie asin. Hah? Enggak. Bukan itu. Bukan itu. Bedanya aku sama gua apa? Aku dengan gua. Ini lagi ini. Kirain gua udah beres. Aku adalah bahasa baku Indonesia. Gua adalah bahasa jalanan. Ya. Oke, gua bertanya sama si Mama Bolot nih. Apa? Kalau aku Iya. anak ibu sama bapak. Lu jawab. Kalau aku anak ibu sama bapak, Iya. aku juga anak ibu sama bapak. Guanya. Gua gitu. Gua Anak monyet. gua bangsat. Bangsat. Oke, kawan-kawan, sudah sedikit ngacak obrolan kita malam hari ini. Ya, saya juga sama, masih orang bingung. Harapan saya, Enggak bolot. Sebelum ditutup, bolot jomblo. bolot jomblo, Abi jomblo. Tapi jomblo. kenapa nggak pacaran gitu? Saya belum nanya. Iya. Iya, silakan. Mohon maaf. Enggak, gua khawatir gua nyuruh gua sama Robi pacaran berdua nih. Enggak. Tadi kan saya ngomong kalau nyuruh pacaran itu suatu hal. Iya. Kalau nyuruh nikah itu suatu hal. Jomblo. Pacaran itu hal yang buruk. Gua pacaran ya pacaran. Gua ngelakuin hal yang buruk ya buruk. Kenapa memilih pacaran? Sedangkan Anda tahu itu hal yang buruk. Kan saya mau nanya kenapa anda nanya balik.
Ya silakan. Saya tidak nanya. Ya kalau kenapa pacaran? Ya, emang kebetulan ada. 5 tahun. Kebetulan ada ya. Kalau nggak ada anda nyari nggak? Hah? Kalau nggak ada anda nyari nggak? Lu mau pernah nyari? Datang sendiri. Karena kebetulan. Berarti ya jadilah seperti bunga ya, agar banyak serangga yang enggak dan kayak gitu. Seumur umur gue nggak pernah nyari pacar, itu aja. Semuanya berdasarkan nggak pernah yang oke cara nih gue nyari enggak. Bagi nomornya bro misalkan ya. Emang kebetulan yang begitu aja kan. Gue pernah nyari, pernah kali nyari. Itu nggak pernah jadi. Tapi giliran itu kebetulan ya jadi. Gitu. Jadi itu berputar juga di kehidupan kita. Lu mau ngejar duit seberapa pun ya kalau itu bukan punya lu, ya kalau itu menjalan lu, ya udah itu jalan. Jadi jangan pernah mikir oh ini gini aja, nggak ada perubahan hal lain. Akhirnya kita ngelakuin hal sesuatu benar yang baik, punya tujuan yang jelas. Urusan kita jadi atau nggak jadi, kita punya atau nggak punya duit, itu urusan lain. Tujuannya itu ya, yang penting kita nggak males-malesan hidup. Gitu. Terus lu mau nanya ke gue nggak pacaran, kalau nggak pacaran gimana maksudnya? Masih Bas-basi. maksudnya gitu. Banyak orang yang tiap hari tuh Ngeluh, Dari pacar. ngeluhnya tapi di sosial media Keng. kalau mulut tuh belum jadi masalah. Gitu. Masalahnya Karena mulut itu adalah hal yang lumrah dan biasa aja kalau menurut gue. Mulut itu bukan hal yang salah. bukan hal yang salah. Yang salah tuh ngomongin orang. Gibah. Gibah. Iya, mulut tuh nggak bukan masalah. Orang masalah pribadinya kok. Ngapain kita marahin dia? Kecuali dia Tapi salah maksud gua diumbar-umbar lagi di sosial media. Hah? Buat apa coba? Bukan menimbulkan solusi juga, gua rasakan kayak gitu. mungkin itu kepuasan dia. Ya, mungkin dia nyari solusi. Mungkin Dan dia nyari berharap- simpati, nyari solusi dan nyari simpati. bisa jadi. Kan itu bukan sesuatu yang haram. Iya. Banyak orang yang ini terakhir nih. Banyak orang yang memicu adrenalin dan endorfin yang keluar cuma nggak ngelakuin apa-apa. Itu tai, bullshit, kosong. Adrenalin kan hormonnya, adrenalin itu keluar ketika kita misalnya dengerin beat yang kencang, musik yang kencang misalnya, itu keluarin adrenalin kita. Itu jadi merasa terbakar dan terbawa suasana, karena itu adrenalin. Ketika kita ngebut naik motor misalnya, nah itu hormon adrenalin keluar, makanya kita ngebut. Endorfin ini adalah hormon kesenangan. Gimana kita dapat kesenangan? Dari banyak hal. Kita bisa scroll Instagram, dapat satu yang lucu, nah itu hormon. Itu alasan kenapa kita terus ngelakuin hal itu. Terus scroll dan dapat yang lucu, scroll berhenti dapat yang lucu. Karena otak kita memerintahkan kita untuk dulu endorfin gue pengen keluar nih. Cari hal yang lucu, nanti endorfinnya keluar sendiri. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu, memaksa adrenalin dan endorfin keluar, cuma yang kita lakuin nggak ada apa-apa, cuma ngegertak aja, apa membelenggu diri.
semangat berapi-api tapi hasilnya nggak ada. hasilnya tidak ada. Bukan hasilnya bang, prosesnya nggak ada. Oh jujur, hal yang bagus adalah lu tahu dulu apa yang lu lakuin. Setelah lu tahu apa yang lu lakuin, ternyata keadaan moodnya buruk nih, otomatis kan kalau moodnya buruk, kerjaannya jadi sedikit jelek. Itu kita mau ngelakuin aktivitas apapun jadi jelek lah. Barulah kita tahu gimana caranya gue Mengatasi hal itu. iya, gimana caranya gue bersemangat. Oh gue harus ngeluarin hormon gue dan gue ngelakuin hal ini semangat. Moodnya tinggi lah, minta video-video lucu lah agar muncul kebahagiaan. Gitu. Seperti itu. Berarti kan sama halnya ketika kita memiliki keinginan tapi kita hanya terpaku berdiam diri, kan tidak akan terwujud, tidak akan tahu kita hasilnya kan kayak gitu. Iya, Ingat. jelas. Oke, banyak pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini. Gua rasa silahkan nanti teman-teman ambil mana kata-kata yang membuat teman-teman itu sadar atau teman-teman itu kembali lagi yang mungkin tadinya sedang ada masalah yang tadi kita obrolkan, akhirnya teman-teman bergairah kembali untuk membuktikan kan, siapa tahu obrolan kita juga bermanfaat bagi kawan-kawan. Nanti silakan buat kawan-kawan yang di luar sana, kawan-kawan yang menonton yang memiliki masalah atau yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, karena kita ngobrol santai saja gitu kan. Yang Karena memiliki pinjol berlebih silakan hubungi boleh. itu. Jadi gue cukupkan King obrolan kita malam ini. Obi, terima kasih King, tetaplah selalu bersamaku menemaniku sampai Akhir hayat. akhir hayat. Ya buset. Iya, Emang itu Nabi B. iya. Iya, karena saya perlu orang-orang seperti kalian gitu, orang-orang seperti kalian yang akan kena. Carilah ingin memberikan kawan yang saling membesarkan dan saling memperjuangkan seperti itu, karena saya Cari Mayro tuh mencoba membesarkan. sama seperti itu kawan-kawan. Tetaplah bersemangat, dan jangan lupa semangat. Oke, terima kasih King Obi. Sampai jumpa di Tanya Obi selanjutnya. Gua Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.